5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS pada pembelajaran kelas 4 Kurikulum Merdeka fase B. Nah, kita belajar di bab 2 tentang wujud zat dan perubahannya. Topik A, materi, makhluk apa itu? Pada pembelajaran kali ini. Nah, adik-adik, mari kita pelajari apa sih materi itu dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, nah di sini ada percakapan dua anak nih adik-adik. Ya, es krimku sudah mencair, rasanya jadi kurang enak. Hahaha, kamu sih es krimnya gak dimakan-makan dari tadi, jadi cair deh. Adik-adik, pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Ketika kalian makan es krim, lama-kelamaan es krim itu mencair. Nah, es krim itu mengalami yang namanya perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Adik-adik yang hebat, ketika kalian mengalami hal tersebut, kalian akan memahami bahwa benda-benda yang ada di sekeliling kita itu selalu mengalami perubahan. Nah, coklat yang semulanya padat setelah kalian masukkan ke mulut itu juga akan meleleh. Es krim yang semulanya padat lama-kelamaan juga akan mencair. Nah, apa yang membuat semua itu berubah? Nah, dalam bab ini kalian akan mempelajari hal tersebut. Tujuannya adalah kalian bisa mengenali materi dan karakteristiknya, lalu mempelajari apa karakteristik wujud zat atau materi, dan mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat tersebut dapat terjadi. Nah, di topik A ini kita memahami terlebih dahulu atau kalian akan belajar tentang materi. Nah, materi itu apa ya? Nah, kita pelajari bersama-sama. Wah, ramai sekali. Iya, ada banyak orang dan hewan di sini. Tidak juga kok, ini ada banyak yang jualan makanan. Sayangnya ada banyak sampah juga ya. Nah, ini percakapan mereka adik-adik ya. Adik-adik, apakah kalian pernah pergi ke pasar ya? Kalau pernah, pasti kalian banyak melihat benda-benda di sekitar kalian. Nah, alam semesta tempat kita tinggal ini terdiri atas banyak sekali materi. Apa itu materi? Nah, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Materi itu ada yang berupa makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau makhluk tak hidup di sekitar kita banyak sekali ya adik-adik ya. Nah, itu disebut dengan materi. Jadi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati suatu ruangan. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa saja contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup dari gambar ini? Contohnya di sini makhluk hidup ada kelinci, burung, ayam, sapi, kerbau, manusia. Itu adalah contoh makhluk hidup. Lalu ada tumbuhan juga. Sedangkan makhluk tak hidup. Nah, di sini ada masker, ada baju, lalu ada caping atau topi petani ya. Lalu ada alat penyemprot, ini juga termasuk makhluk tak hidup. Nah, kalau dari gambar ini apa saja contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Kalau makhluk hidupnya jelas di sini ada manusia. Makhluk tak hidupnya ada papan tulis, meja, kursi, dinding, buku, tas, dan lain sebagainya.
Nah, adik-adik, apa itu massa? Yuk kita cari tahu yuk, apa itu massa? Nah, untuk mengetahui apa itu massa, kalian bisa melakukan percobaan pada timbangan. Ketika di atas ya, ini ada timbangan seperti ini. Tidak diletakkan apapun, kedua timbangan ini akan seimbang. Nah, ketika kita tidak meletakkan benda apapun, maka kedua timbangan ini akan seimbang seperti ini. Tetapi jika salah satu timbangan diletakkan benda, misalnya seperti kerikil atau benda-benda yang lain, maka timbangan ini akan miring ke salah satu bagian. Nah, misalnya di sini diletakkan batu ya, maka akan miring ke salah satu bagian. Hal ini menunjukkan bahwa kerikil ini memiliki massa sehingga timbangan itu bergerak miring adik-adik. Timbangan itu akan lebih miring ke arah benda yang lebih berat. Jadi kalau benda yang lebih berat akan semakin miring ya adik-adik ya. Kalau ini akan terangkat karena dia termasuk benda yang ringan. Itu artinya benda yang ada di kanan ini lebih berat dibandingkan benda yang ada di kiri. Nah, ini menunjukkan bahwa massa batu yang lebih besar dibandingkan massa kerikil, tentu massanya lebih besar adalah batu yang besarnya lebih besar daripada kerikil. Nah, kita lihat di sini benda mana yang paling atau lebih berat adik-adik. Seberapa berat makanan ini? Nah, adik-adik kalian coba cari kemasan makanan yang ada di lingkungan sekolah kalian. Lalu amati nih pada kemasan tersebut biasanya diberi huruf G seperti pada contoh gambar-gambar berikut ini. Ya, misalnya di sini ada berat bersih 60 G. G itu bacanya adalah gram. Itu menunjukkan berat dari makanan tersebut. Ini 370 gram. Ini 400 gram. Nah, adik-adik, kalian bisa mengamati, lalu kalian bisa menuliskan di buku tugas kalian sesuai format tabel berikut ini. Nah, kalian bisa bandingkan nanti ya. Misalnya benda satu beratnya yang kalian lihat berapa, kalian tuliskan. Nah, setelah itu benda yang kedua beratnya berapa atau massanya berapa. Lalu kalian bandingkan mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Nah, jadi ketika kalian sudah membandingkan tersebut, kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan massa? Lalu berdasarkan pengamatan kalian, apa hubungan antara massa dengan ukuran benda? Nah, apakah benda yang ukurannya lebih kecil itu massanya juga lebih kecil? Lalu bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Nah, kalian bisa bandingkan dengan teman-teman kalian. Nah, adik-adik, massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Nah, massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, satu butir telur tentu massanya berbeda dengan satu potong baju. Perbedaan massa yang berbeda suatu benda dengan benda yang lain itu disebabkan karena jumlah zat pada benda tersebut. Misalnya nih adik-adik, kalau kalian memiliki sebuah botol plastik dan sebuah botol kaca. Nah, atau gelas plastik dan gelas kaca. Meskipun sama-sama botol atau gelas, tetapi keduanya memiliki massa yang berbeda. Botol kaca atau gelas kaca memiliki jumlah zat yang lebih banyak dibandingkan botol dan gelas plastik. Nah, akibatnya botol dan gelas kaca itu massanya akan lebih besar dibandingkan botol atau gelas plastik. Nah, sekarang apa saja sih ciri-ciri dari materi? Salah satu ciri-ciri dari materi adalah materi tersebut memiliki volume atau volume ya. Selain memiliki massa tadi, ciri-ciri dari materi adalah menempati suatu ruang. Nah, maksudnya setiap materi itu pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol, maka di situ ada volume atau ada isi ya. Nah, udara yang bisa memenuhi paru-paru kita atau ruangan itu juga memiliki volume ya. Nah, apa itu volume? Yuk kita lihat di sini. Untuk mengetahui apa yang dimaksud volume, kalian bisa
demonstrasikan aktivitas mengukur volume pada sejumlah zat cair ya atau air. Kalian isikan ke dalam botol atau ke dalam gelas ya. Nah, misalnya seperti ini. Kak Citra punya botol susu, botol 1, 2, 3. Tentu susu ini di dalam kotak ini, kotak susu ya, bukan botol susu. Kotak susu ini memiliki volume. Nah, menurut kalian susu mana yang memiliki volume terbanyak? Tentunya susu yang memiliki volume terbanyak adalah yang dengan kemasan paling besar, yaitu nomor 1. Lalu di sini, air mineral mana yang volumenya terbanyak? Tentunya yang pakai galon ini volumenya yang banyak adik-adik. Nah, kalian juga bisa loh mencari bungkus kemasan botol minyak, botol minuman, oli, botol sirup dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa melihat di kemasan itu biasanya ada ukurannya ml atau L. Nah, ml itu adalah mililiter, kalau L itu adalah liter. Nah, di sini ya adik-adik ya, biasanya ada 125 mililiter. Ini minyaknya 1 liter, galonnya 19 liter. Nah, biasanya ini menunjukkan volume atau isi dari benda tersebut. Jadi, susu yang ada dalam kotak ini berisi 125 mili. Nah, apa hubungan massa dan volume? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Mirip seperti massa, volume itu adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Bedanya biasanya kalau massa itu untuk zat padat, sedangkan volume itu untuk zat cair seperti air, oli, minyak, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengukur volume kita bisa menggunakan alat ukur, namanya gelas ukur adik-adik. Yakni suatu gelas yang di dalamnya itu terdapat ukuran-ukuran tertentu. Nah, ukuran volume itu bisa dinyatakan tadi dalam mililiter atau ml dan liter yang disimbolkan dengan huruf L. Nah, sesuatu disebut materi itu jika menempati ruangan tertentu atau dalam bahasa lainnya itu memiliki volume tadi. Biasanya semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya juga semakin banyak. Nah, semakin banyak jumlah zatnya, biasanya masanya juga lebih besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa massa dan volume itu saling berkaitan. Lalu adik-adik perlu ingat ya bahwa materi itu pasti memiliki massa dan memiliki volume. Nah, itu tadi ya yang sudah kita pelajari. Ada materi. Materi tadi adalah suatu zat yang memiliki massa, menempati ruangan dan bisa diukur massa dan volumenya. Nah, setiap materi itu memiliki bentuk, wujud dan berat yang berbeda-beda. Semakin banyak jumlah zatnya, maka semakin besar beratnya dan volumenya. Nah, demikian tadi adik-adik kita sudah pelajari materi IPAS pada kesempatan kali ini ya, tentang materi itu makhluk apa. Nah, untuk mengetahui pembelajaran berikutnya tentang wujud zat dan perubahannya, kalian simak terus video-video pembelajaran dari Kak Citra. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.